Halo para pencinta movies, kembali lagi di channel Ancur My Friends yang akan membahas alur cerita film horor terbaru Indonesia yang berjudul Pengantin Iblis. Film ini digarap oleh Azhar Kinoy Lubis yang sebelumnya juga menyutradarai film Di Ambang Kematian dan Mangku Jiwo. Walaupun judulnya mirip, cerita film ini dijamin beda dari film horor bertema pengantin lainnya. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out! Film ini diawali dengan sebuah keluarga besar milik Ibu Dian. Ibu Dian ini punya 3 orang anak, yaitu Bowo, Bayu, dan si bungsu Gita. Bowo sudah menikah dengan Ranti dan punya anak bernama Nina. Sementara Bayu menikah dengan Siti dan Gita sendiri masih gadis. Kalau gitu mulai besok kita aja yang masak. Mereka semua tinggal dalam satu rumah dan sehari-hari aktif berjualan daging ayam di pasar. Kecuali Bowo yang bekerja sebagai seorang pelaut. Fokus utama cerita ini ada pada Ranti, istri dari Bowo. Setiap subuh, ia sudah harus pergi ke pasar untuk berdagang bersama Siti dan Gita. Hidup satu atap dengan mertua ternyata bukan hal yang mudah baginya. Ibu Dian, sang mertua, seringkali marah-marah dan menjelek-jelekan Ranti di depan orang lain. Ranti yang sudah lelah bekerja di pasar dan mengurus rumah hanya bisa curhat kepada suaminya, yaitu Bowo. Namun, Bowo tidak bisa berbuat banyak karena Ibu Dian adalah ibu kandungnya sendiri dan hanya meminta Ranti untuk bersabar. Aku tuh kenapa ya? Selalu aja salah di mata ibu kamu, Mas. Ditambah lagi, Ranti juga harus menghadapi Siti, iparnya yang rese dan selalu berusaha membuatnya dimarahi oleh sang ibu. Satu-satunya orang yang baik padanya hanyalah Gita. Mas sayang di keluarga ini. Suatu ketika, Bowo pamit untuk pergi berlayar lagi dan berpesan agar Ranti menjaga Nina. Namun nahas, karena kesibukannya Ranti tidak bisa menjemput Nina dari sekolah. Gita yang akhirnya menjemput, tapi karena teledor, Nina mengalami kecelakaan hingga kepalanya pendarahan yang cukup hebat. Begini yang kamu bilang jadi ibu yang baik. Ranti yang panik langsung melarikan anaknya ke rumah sakit dan meminta dokter melakukan perawatan terbaik. Tolong selamatin anak saya dong. Saat menunggu di rumah sakit, Ranti yang sedang bersedih dihampiri oleh seorang nenek tua bernama Nenek Utari. Si nenek memberikan sebuah alamat dan berkata Ranti bisa datang jika sedang dalam kesulitan. Kamu percaya loh? Benar saja, Ranti sangat menderita. Anaknya celaka, ia disalahkan oleh seluruh keluarga dan suaminya tidak bisa dihubungi karena sedang berada di tengah laut. Biaya rumah sakit yang mencapai 462 juta membuatnya putus asa. Mau tidak mau, Ranti akhirnya mendatangi alamat yang diberikan nenek itu. Dan ternyata nenek tersebut adalah seorang dukun yang bisa menolong Ranti dengan syarat ia harus bersedia menjadi pengantin iblis. Segala sesuatu yang berhubungan denganmu akan menjadi tanggung jawabnya. Jika setuju, semua urusannya akan dipermudah dan sang iblis akan menjadi suami yang selalu menjaga dan membelanya. Tanpa pikir panjang, Ranti pun bersedia. Ia dipaksa memakan darah dan hati dari ayam hitam, memakai baju pengantin, lalu dukun Utari pun membacakan mantra-mantra. Sosok iblis kemudian datang menyetubuhi Ranti sebagai tanda perjanjian telah dibuat. Setelah menjadi pengantin iblis, Ranti bisa mendapatkan apa saja yang ia mau. Dengan syarat harus selalu menyediakan persembahan darah dari hati ayam pejantan. Kamu harus menyiapkan kepala dan hati ayam. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Nina yang sebelumnya cacat sejak lahir tiba-tiba bisa berjalan dengan normal. Hal ini tentu mengejutkan seluruh keluarga. Eyang, Nina udah sembuh. Dan Ranti hanya menjawab bahwa semua itu adalah mukjizat. Namun, sikap Ranti mulai berubah menjadi aneh. Keanehan ini pertama kali disadari oleh Siti. Mana ada sih, Mas? Tiba-tiba dapat mukjizat kayak gitu. Ia melihat Ranti sedang menonton TV yang mati di ruangan gelap gulita. Tak lama dari itu, Siti terkejut karena Ranti yang asli ternyata baru saja pulang ke rumah. Ia pun sadar bahwa ada 2 sosok Ranti di dalam rumah, tapi tidak ada yang percaya padanya. Suatu malam, Siti mendengar Ranti mandi sambil tertawa-tawa. Ia merekam kejadian aneh itu dan menyebarkannya ke grup WhatsApp ibu-ibu pasar. Cari tontonan menarik nih buat orang-orang pasar. Video itu pun viral, membuat Ranti sangat malu. Ranti yang dikuasai iblis kemudian mengamuk dan melempar pisau ke arah Siti. Namun untungnya tidak kena.
Malam harinya, iblis di dalam diri Ranti membunuh Siti secara sadis, bahkan memakan bayi yang ada di dalam kandungannya. Keesokan harinya, keluarga pun bingung mencari keberadaan Siti. Ranti yang menemukan jenazah Siti di halaman belakang segera mendatangi dukun Utari. Sang dukun menjelaskan bahwa iblis telah membunuh Siti karena berlaku kasar pada Ranti. Dan dia membelamu karena kamu adalah pengantin iblis. Ranti ingin membatalkan perjanjian itu, tapi sayang pernikahan dengan iblis bersifat abadi sampai maut memisahkan. Saya tidak bisa bantu apapun lagi. Di sisi lain, Bayu yang curiga dengan Ranti akhirnya menemukan mayat Siti di halaman belakang. Ia marah besar dan membentak Ranti. Karena perlakuan kasarnya itu, sang iblis pun marah dan membunuh Bayu dengan cara yang mengerikan. Gita yang melihat kejadian itu menjadi sangat ketakutan. Ranti berteriak padanya untuk tidak membuatnya marah, karena ia tidak mau Gita ikut menjadi korban. Keluarga yang semakin ketakutan akhirnya memanggil Pak Haji untuk meruqyah Ranti. Assalamualaikum Mbak Ranti. Namun usaha itu gagal. Allahu Akbar, astagfirullah. Tak lama dari itu, Bowo pulang dari melaut. Awalnya ia tidak percaya bahwa Ranti adalah pembunuhnya. Ini kamu nuduh mbakmu. Gak mungkin Ranti tega. Jangan sembarangan nuduh, Kit. Sampai suatu malam ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Ranti sedang berhubungan badan dengan makhluk gaib. Bowo yang akhirnya percaya langsung memasung Ranti di kamar mandi. Saat Bowo dan Gita pergi mencari Nenek Utari, Ranti berhasil melepaskan diri. Ia kemudian membunuh ibu mertuanya sendiri. Eyang? Lalu Nina yang melihat kejadian itu langsung bersembunyi di atas plafon. Ketika Bowo dan Gita pulang, mereka histeris melihat ibu mereka tewas. Ranti kemudian menyerang mereka berdua. Ia berhasil membunuh Bowo dengan sadis di depan mata Nina. Saat Ranti akan menangkap Nina, Gita berhasil memukulnya. Di saat kritis itulah Nina berteriak bahwa ia rela kakinya cacat lagi asalkan ibunya kembali seperti dulu. Nina lebih baik sakit lagi dan gak punya kaki. Ambil aja kaki Nina. Kata-kata tulus dari Nina berhasil membuat kesadaran Ranti kembali. Bu, Nina pengen terus sama ibu. Maafin Nina, Bu. Setelah sadar dan melihat suaminya tewas, Ranti menyuruh Gita membawa Nina pergi jauh. Ranti kemudian memilih mengorbankan diri dengan membakar rumah beserta dirinya untuk melenyapkan iblis itu selamanya. Film ditutup dengan Gita dan Nina yang tinggal di sebuah rumah dekat rel kereta api. Tiba-tiba kaki Nina lumpuh kembali karena iblis yang menyembuhkannya telah musnah. Oh, kenapa? Kaki Nina nggak bisa gerak. Di luar jendela terlihat Nenek Utari sedang mengawasi mereka, seolah mencari mangsa baru. Gita kemudian menemukan gaun pengantin iblis di dalam lemari rumah itu dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika kalian suka dengan pembahasan film seperti ini, silakan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @ancurmyfriends biar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video, bye bye.